Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan NIM 22016058. Saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan itu adalah suatu semangat yang harus dikembangkan dalam masyarakat, baik itu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menjalankan kewirausahaan. Semangat dalam kerja harus memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, ramah. Dalam mengimplementasikan usaha, kita harus ramah terhadap masyarakat supaya mereka tertarik dengan produk. Contohnya, dalam mempromosikan baju, kita harus bersifat ramah supaya orang tertarik dengan produk kita. Yang kedua, memperkenalkan metode produk. Contohnya, dikenalkan melalui promosi, yaitu penyebaran angket itu dengan dipromosikan. Yang kedua, ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, memiliki komitmen yang tinggi. Yang itu kita harus memiliki komitmen yang tinggi, memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita akan bisa mempertanggungjawabkan dalam berwirausaha. Usaha bisa berkembang dengan maju apabila kita memiliki suatu semangat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi 2. Yang pertama, karakteristik. Karakteristik itu yang melekat pada diri eksperimen, yaitu yang kedua, dorongan untuk berprestasi. Yang ketiga, berorientasi pada kesempatan dan tujuan. Yang keempat, inisiatif dan tanggung jawab. Terus yang kelima, mengambil keputusan. Yang keenam, mencari umpan balik. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi 2 yang judul karakteristik. Yang dimaksud dengan karakteristik yaitu yang melekat pada diri manusia yang merupakan entrepreneur, yaitu yang pertama, komitmen, dorongan kuat untuk berprestasi, berorientasi dalam kesempatan dan tujuan, dan harus bersifat inisiatif dan tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, baik mencari umpan balik internal atau fokus kepada internal, dan toleransi terhadap ambiguitas, yang mengambil risiko yang terakulitas. Selanjutnya, toleransi terhadap kegagalan, yang dijadikan kewirausahaan sebagai pendidikan. Yang pertama, kewirausahaan, perkembangan pendidikan melalui kewirausahaan dimulai sejak awal abad 20. Kewirausahaan yang sudah diperkenalkan di berbagai negara. Yang pertama, di Belanda dengan istilah. Dalam kewirausahaan kita juga memiliki banyak makna, di antaranya kita harus mendalami tugas dalam mengambil kewirausahaan. Yang pertama, keputusan dalam masyarakat yang harus menyampaikan pendapat. Yang kedua, kepemimpinan teknis. Yang ketiga, kepemimpinan dalam organisasi dan komersial. Yang kedua, menyediakan modal, penerimaan dan penanganan. Selanjutnya, dalam masyarakat kita harus mempunyai motivasi berdasarkan tuntutan yang untuk berusaha, dan kita sebagai mahasiswa harus bermotivasi terhadap perusahaan, baik dalam menjalankan suatu tugas, yaitu mempromosikan, mengiklankan, dan apa yang kita berikan supaya orang tahu dan mempromosikan hasil tersebut dan dapat dirasakan dengan kegiatan kewirausahaan. Yang pertama, kita dalam berwirausaha ada yang masuk dan kerugian, yaitu pengorbanan personal. Pada awalnya wirausaha, dalam berwirausaha kita harus mengorbankan banyak hal yang harus dibeli, seperti bahan-bahan, cara mempromosikan, gimana caranya supaya orang tertarik pada produk yang kita promosikan, yaitu sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga, ekspresi, dan waktu habis dalam kegiatan bisnis. Dalam kegiatan usaha kita harus melibatkan waktu jadwal istirahat, waktu dolar, dan beberapa menurut ahli ada yang masuk dengan pengertian usaha. Yang pertama, usaha dilakukan dengan kegiatan secara tetap dan terus menerus, yang artinya dimana kita harus berusaha walaupun kadang usaha itu bisa mengagalkan, tapi dalam berusaha kita harus mempunyai semangat yang tinggi
tanggung jawab, jujur, dan kesabaran. Dalam usaha kita harus mempunyai pengembangan. Yang pertama yang harus kita jadikan pengembangan yaitu pengembangan dalam usaha. Seorang harus mampu membicarakan usaha itu gimana cara mengelolanya supaya uang yang dilibatkan tidak terlalu banyak keluar. Contohnya dalam usaha membuat batik, yaitu kita harus mempunyai modal. Caranya kita harus pandai mengembangkan usaha itu supaya cepat maju dan dapat modal yang lebih mapan. Yaitu kita harus memiliki ide usaha, diawali dengan seorang usaha berasal dari suatu ide-ide dan pokok-pokok yang bisa diambil dari sebuah usaha. Usaha ada yang dimaksud dengan tahap lanjut usaha, yaitu dalam bagian bisnis yang lebih spesifik, yaitu penyaringan ide-ide usaha yang akan dikembangkan dalam sebuah usaha. Suatu aktivitas penilaian teknik, pengembangan, dan usaha yang bisa dijalankan sebagai pembuatan modal yang merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menimbulkan usaha yang sukses dan mapan. Kita masuk ke materi 3, yaitu pengertian dari industri. Dalam industri kita harus mempunyai skala naik ekonomi dan menambahkan lokasi suatu di tempat sebagai berikut. Dalam memasarkan produk kita harus mempunyai peran yang penting. Yang pertama, kawasan industri yang dekat dari kota, yaitu lokasi perkotaan, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan pusat dan pemerintahan, dan dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. Dalam industri memiliki visi dan misi, yaitu untuk bertujuan bisnis yang dikelola akan membedakan unit dengan bisnis tersebut dengan unit yang lainnya yang sejenis. Contohnya, dalam berwirausaha kita harus mempunyai sebuah tempat, yaitu tempatnya di dekat kota, yaitu bisa mengambil modal dari strategi tersebut dan dapat kita ambil untuk uraian materi yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan 4, yaitu uraian pemateri yang strategi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah aksi yang nyata. Sebelum melakukan aksi tersebut kita harus individu terhadap organisasi. Dalam menciptakan motivasi suatu keyakinan bahwa pertumbuhan akan bisa lancar, yaitu dengan perubahan produk barang, dan jasa. Hal yang menyangkut yaitu produk dan jasa seperti pengolahan keripik pisang, yaitu harus diawali dengan ide-ide yang cukup supaya pengolahan bisa diselesaikan. Sedangkan kebutuhan mereka dapat dibentuk dengan cara strategi yang menyangkut. Yang kedua, meditasi pasar, ekspresi pasar. Yang ketiga, diverifikasikan untuk produk yang jasa. Perumusan industri kita harus mempunyai peluang yang dapat diambil, yaitu kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian. Yang kedua, untuk membangun proses produk dan pengamatan peralatan dalam rangka penambahan modal dan sumber daya yang akan kita kelola. Yang menyangkut dalam industri ada yang disebut dengan sumber kelola manusia, sehingga keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan yang bisa dijadikan sebuah perencanaan yang akan diimplementasikan, yaitu contohnya seperti pembuatan Narayana dikembangkan supaya perusahaan bisa menjadi sukses. Dalam berbisnis kita harus mampu bersaing maupun berpotensi untuk menetapkan strategi bersaing. Itu keputusan harus berdasarkan perilaku, yaitu sumber daya alam dan komitmen yang dimiliki pesaing di masa lalu. Dalam kemampuan dan perencanaan kita harus mempunyai fungsi untuk berusaha, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan, manajemen usaha,
dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan, baik kebutuhan pribadi dan bisa dijadikan juga kebutuhan dalam keluarga dan perencanaan bisnis sejumlah yang meliputi etika bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi 5, yaitu yang disebut dengan bisnis dalam berbisnis. Dalam berbisnis, kita harus mempunyai aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya mengenal produk dengan cara-cara, yaitu mempertahankan standar etika yang kita miliki supaya kepercayaan perusahaan dan kepercayaan perusahaan dalam menetapkan suatu usaha bisa dijalankan dan menjalani dengan sikap tanggung jawab ramah dan disertai dengan sikap-sikap yang baik seperti jujur. Dalam perkembangan etika merupakan suatu catatan yang dalam berwirausaha kita harus mempunyai hati yang baik sehingga orang yang tertarik kepada produk yang kita jual. Contohnya perhatikan pemasaran dan itu penjualan, itu kita harus mempunyai ramah baik dan terhadap pelanggan yang datang kepada penjualan, kepada tempat kita yang berjualan. Kita harus juga mempunyai tanggung jawab kejujuran yang bisa dijadikan sebuah modal yang akan dilaksanakan kewirausahaan. Konsep dan prinsip wirausaha sosial. Adapun yang dimaksud dengan wirausaha sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara berdasarkan berbisnis, inovasi, tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial dapat dilihat sebagai peluang untuk membentuk sebuah dalam menjalankan bisnis, dan kita harus memiliki suatu cita-cita yang bisa digapai. Yang pertama, mencapai apa yang dikerjakan, yaitu dengan hasil dari keringat sendiri. Yang kedua, kita memiliki keyakinan gimana cara kita mengembangkan suatu wirausaha. Yang ketiga, bisa kita tawarkan produk kita kepada orang lain, contohnya menyebarkan berbagai formulir dapat dijadikan sebuah video yang hanya akan menemukan sesuatu yang Anda disukai, yang bukan berarti kita yang menikmati, tetapi juga orang lain bisa menikmati hasil dari wirausaha kita, yaitu mempekerjakan orang-orang yang otentik. Seperti orang yang otentik seringkali melakukan lebih dari sekedar penyelesaian pekerjaan. Ketiga, mengakui kelemahan dan tidak pemimpin dan bisa dijadikan sebagai pemimpin yang baik, yaitu dengan cara berbicara dengan setiap orang dengan mempercepat perkembangan kewirausahaan, yaitu menciptakan ide-ide dan untuk keunggulan. Yang kedua, memikirkan cara-cara baru untuk mengembangkan produk. Yang ketiga, mengembangkan ceruk baru melalui kreativitas dan kewirausahaan. Konsep dan prinsip. Yang pertama, di dalam berwirausaha kita harus mempunyai prinsip yang baik, dan juga disertai dengan usaha. Ada cara-cara mengembangkan produk. Yang pertama, memikirkan hal yang dipikirkan menemui pola serupa di bidang-bidang yang lain, yaitu dengan cara mencari produk-produk yang baru sehingga dapat dikembangkan. Dalam berusaha ada yang disebut dengan bos. Jadi bos itu adalah tenaga kerja yang butuh energi dengan sumber daya untuk mampu mendorong wirausaha sosial. Dan bos itu dia mempunyai sebuah pelayan, dan dialah yang menggaji semua karyawan yang bekerja di tempatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.